Kita ambil soal nomor 2 itu halaman 25. Soal nomor 2 halaman 25, soal esai. Pak Andi menaiki tangga untuk membenahi genteng yang rusak. Tangga sepanjang 3 meter bersandar pada dinding vertikal licin seperti gambar di samping. Pak Andi bermassa 85 kg, berdiri pada tangga dengan jarak 2,4 dari dasar tangga. Jika massa tangga 15 kg dan lantai kasar, tentukanlah koefisien gesekan lantai. Oke, yang diminta koefisien gesekan lantai. Sekarang kita gambar dulu terlebih dahulu. Ini dindingnya. Oke. Ini dindingnya tadi. Ini dinding. Kemudian ini lantainya permukaannya kasar. Kemudian dinding dan lantai ini di sini disandarkan tangga, oke. Sini disandarkan tangga. Tangganya ini bermassa 85 kg. Kemudian panjang tangganya itu 3 meter. Ini berarti panjangnya kalau kita gambarkan ini 3 meter. Kemudian Pak Andinya itu sudah naik berdiri pada tangga dengan jarak 2,4 dari dasar. Berarti dia dari sini, ini tadi tingginya, panjangnya 3, berarti Pak Andinya sudah ada di sini. Ibu gambarkan seperti ini Pak Andinya. Oke. Karena lantainya kasar, maka di sini ada gaya gesekan. Oke, di sini ada gaya gesekan. Nah, kalau dia soalnya seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Nah, sistem di sini yang kita pakai adalah tangga. Oke, tangganya tadi panjangnya 3, ini panjang tangganya itu 3 meter. Kemudian massa tangganya itu 85 kg. Otomatis benda tangga memiliki yang namanya gaya berat. Oke. Ini gaya berat tangga. Kemudian Pak Andinya juga memiliki massa. Berat Pak Andi itu beratnya si Pak Andi, oh iya, si Pak Andi 85, tangganya 15. Berarti si Pak Andi ada di sini. Dia juga memiliki gaya berat. Gaya beratnya si Pak Andi menuju ke pusat. Kemudian dasar tangga itu bersentuhan langsung dengan lantai, yang permukaannya kasar. Setiap benda yang bersentuhan dengan bidang maka memiliki yang namanya gaya apa nih? Aku hapus dulu nih biar beda warna. Oke, dia memiliki yang namanya gaya normal. Nah, kita buat dulu nih, ini titik A, ini kemudian titik B. Biar tandanya beda, ini B kecil, ini A kecil. Oke. Ini berarti gaya normal di titik A. Kemudian di sini juga ada gaya normal. Ini gaya normal di titik B, kita tuliskan NB. Masih ada nggak gaya yang belum kita gambarkan? Ibu rasa sudah nih. Sudah. NA, ini gaya normal dasar tangga dengan lantai. Ini gaya normal ujung tangga dengan dinding yang permukaannya licin. Sudah. Langkah pertama yang akan kita ambil di sini, kita akan ambil nih syarat yang pertama. Sigma Fx sama dengan 0. Sekarang kita lihat di sumbu X ada berapa gaya yang bekerja pada sumbu X? Kita perhatikan, ada 2. Gaya gesekan dan gaya normal di titik D. Berarti ke kiri positif, ke kanan positif, ke kiri negatif. Sehingga NA dikurang gaya gesekan sama dengan 0. Maka NB. Gaya normal di titik B sama dengan gaya gesekan.
Ini yang pertama. Oke, yang kedua kita lihat. Sigma FY itu sama dengan 0. Ada berapa gaya yang bekerja pada sumbu Y? Itu ada 3. 1, 2, 3. Ke atas positif, berarti NA ke bawah negatif, dikurang. W tangga, berat tangga dikurang berat Pak Andi, sama dengan 0. Sehingga NA sama dengan WB ditambah WA. WB-nya berapa? Massa batangnya tadi 15 kg dikalikan dengan 10 berarti 150 Newton. Pak Andi beratnya 85 kg. Kita kalikan dengan 10 berarti 850 Newton. Sehingga gaya normal di titik A sebesar 1000 Newton. Ini berat di titik A. Nah, yang dia minta pada soal adalah gaya gesekan. Nah, gaya gesekan sama dengan gaya normal di titik B. Karena gaya normal di titik B belum ada, maka kita menggunakan syarat yang ketiga. Sigma tahu sama dengan 0. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita gambarkan nih kayaknya. Ini tadi sudutnya 53 derajat. Oke, kita gambarkan tadi tangganya. Oke, tangganya tadi. Kemudian ini sudutnya di sini. Kita gambarkan yang pertama tadi. Kita gambarkan yang pertama. Gaya normal di titik A. Oke. Kita gambarkan yang kedua. Gaya gesekan di titik A. Ini tadi titik A, ini gaya gesekan. Kemudian kita gambarkan yang ketiga. Ini ada gaya berat. Oke, gaya berat tangga. Kita gambarkan lagi yang keempat, ini ada si Pak Andi. Gaya beratnya Pak Andi. Oke, gaya beratnya si Pak Andi. Kemudian ada siapa lagi? Ada satu lagi. Nih, ada gaya normal di titik B. Oke. Nah, ini titik B. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwasannya kalau kita sudah berhubungan dengan torsi atau momen gaya, langkah yang pertama yang harus kita lakukan agar ini bisa diputar terhadap sumbu putarnya, maka sudut yang dibentuk harus 90 derajat. Maka gaya yang bekerja pada sistem itu harus tegak lurus dengan bidangnya. Jadi harus tegak lurus dengan bidangnya. Nah, bidangnya siapa di sini? Bidangnya di sini adalah tangga. Jadi harus kita luruskan terlebih dahulu. Harus diluruskan, harus tegak lurus. Berarti sudut yang dibentuk 90 derajat. Perhatikan di sini. Ini belum 90 derajat. Berarti 90-nya di mana nih? Oke. Kemudian ini sudutnya tadi 53 derajat. Gaya gesekan apakah sudah lurus? Belum. Oke, ini gaya gesekannya. Nah, kemudian kita lihat lagi sekarang. Ini sudah ada gaya gesekan, sudutnya di sini 53. Oke, berarti di sini siapa nih? Ini berarti sudutnya ada di sini, 53 derajat. Oke. Berarti ini NA cos. Siapa nih? Cos theta. Ini nilainya. Kemudian di sini ada gaya gesekannya. Kalau nggak di sini sigma gaya gesekan sama dengan gaya normal di titik B. Perhatikan di sini, ini kita lihat lagi apakah dia sudah lurus. Belum, kita luruskan. Sudutnya di sini kalau kita gambarkan ini jadi gini, nah. Nah, ini kan kalau 53 ini 37, otomatis di sini 53. 53 derajat, maka ini sisi depan, ini sisi miring, ini menjadi WB cos theta. Ini juga sama, ini berarti WA cos theta. Ini juga belum kita luruskan, sudut di sini 53, otomatis ini 53 derajat, sehingga ini menjadi NB sin theta. Ya, NB sin theta. Sekarang kita masuk ke syarat
berikut syarat yang ketiga ini kita kerjain sekarang. Ibu ambil di sini ya. Sigma tau sama dengan 0. Nah, lihat di sini ya, kita analisis. Di titik A itu ada beberapa gaya yang bekerja. Gaya yang bekerja itu lebih dari satu. Sementara di titik B itu hanya ada satu gaya yang bekerja, yaitu gaya normal di titik B. Nah, karena di sini hanya ada satu, alangkah baiknya titik A kita jadikan sebagai sumbu putarnya. Oke, jadi semua gaya nanti akan kita putar ke titik A. Dah. Nah, jadi ini boleh nggak di titik B? Boleh. Boleh nggak di titik A? Boleh. Semuanya boleh. Oke. Tetapi karena di titik A itu gayanya lebih dari satu, sementara di titik B gayanya hanya ada satu. Alangkah baiknya kalau titik A kita jadikan sebagai sumbu putarnya. Jadi semua gaya yang bekerja di titik A itu sama dengan 0. Semua momen gaya di titik A sama dengan 0. Sekarang kita ambil yang pertama. Ini berarti kita ambil sigma tau di titik A sama dengan 0. Oke, kita ambil nih. Kita putar. Oke, searah jarum jam berarti positif. Sehingga ini menjadi ND sin theta. Berapa jaraknya dari B ke A? Ini dia L-nya. Berarti kalau kita gambar nih tadi, ini menjadi LB. Oke. Kemudian siapa lagi? Udah selesai ya. Nah, sekarang ini. Karena kan rumus momen gaya itu gaya dikalikan dengan panjang lengannya. Gaya di titik B itu sama dengan NB sin theta. Panjang lengannya berarti jarak dari B ke A. Kemudian yang kedua ini kita putar. Ingat, cara memutarnya kita putar ke titik terdekat. Berarti kalau kita putar searah jarum jam itu terlalu jauh. Nah, lebih dekat mana ini yang kita putar? Oke. Kita putar yang paling dekat. Ingat ya, cara memutarnya kita putar ke titik terdekatnya. Berlawanan arah jarum jam berarti negatif. Oke. Sehingga ini menjadi dikurang. Oke, dikurangi siapa? WA. Si Pak Andi dikalikan dengan cos theta. Kita kalikan dengan LA-nya. Berarti jaraknya si Pak Andi. Oke, jaraknya si Pak Andi ke titik A. Sambungkan ke sini. Ini juga sama. Oke, ini berarti negatif. Ini berarti W-nya batang. Dikalikan dengan cos theta, kita kalikan dengan jarak batang ke titik A. Berarti ini dia. Oke. Masih ada lagi enggak? Nah, Ibu rasa sudah selesai semua. Ini berarti sama dengan 0. Oke. Sekarang tinggal kita ganti nih. Ini tadi kan NB sama dengan FG. Udah kita ganti NB-nya menjadi FG. Sehingga ini menjadi FG dikalikan dengan sin. Sin berapa? Sin 53 derajat. Berapa jarak dari B ke A? Itu 3 meter. Berarti kita kalikan dengan 3. Ini kita buat sama dengan. Yang negatif kita pindahkan semua ke ruas kanan. Sehingga berapa gaya berat di titik A? Gaya berat di titik A tadi ini. Gaya beratnya si Pak Andi 850. Oke. Kita kalikan dengan cos berapa? Kita kalikan dengan cos 53 derajat. Dikalikan dengan berapa jarak Pak Andi ke dasar? Itu tadi 2,4. Kita kalikan dengan 2,4. Ditambahi siapa lagi tadi? Kita tambahkan dengan beratnya batang tadi 150, jarak batang ini berarti ke sini setengahnya 1,5. 1,5 kita kalikan, oke, ini sudah selesai semua. Sehingga ini menjadi gaya gesekan sin 53 itu 0,8. Berarti kita kalikan dengan 0,8 dikali 3 sama dengan 850 dikalikan dengan 0,8
kita kalikan dengan 2,4, baru kita tambahi dengan 150, kita kalikan dengan 0,8. Sorry, ini cos 53 0,6, maaf. 0,6 kita kalikan dengan berapa? Kita kalikan dengan 1,5. Udah? Jadi Ibu pindahkan ke sini. Ini jadinya gaya gesekan sama dengan, nih kita jumlahkan semuanya di sini. 850 kalikan dengan 0,6, ini bisa kita tembakkan nolnya. Oke, berarti sisa siapa ini? Sisa 8 dikali 2,4, kita kalikan dengan 850, coba ini. 85 kita kalikan dengan 6, dikalikan dengan 2,4, kita tambahkan dengan siapa? Kita tambahkan dengan si 150. Ini berarti sisa 15, nolnya kita tembakkan. Dikalikan dengan 6, kita kalikan dengan 15. Dibagikan dengan siapa? Kita bagikan dengan ini. Ini berarti 0,8, kita kalikan dengan 3. Oke, ini gaya gesekannya. 0,8 dikalikan dengan 3. Nah, tinggal kita kalikan ini semuanya, jumlahnya nanti berapa. Oke. Jadi tinggal kita kalikan 85. 85 kita kalikan dengan 6, kita kalikan dengan 2,4, ini hasilnya 1224. 1224 kita tambahkan dengan 15 dikalikan dengan 6, kita kalikan dengan ini 1,5. Kita kalikan dengan 1,5. Oke, berarti ini 135. Kita bagikan dengan 2,4. Oke, sehingga 1224 kita jumlahkan dengan 135, 1359 dibagikan dengan 2,4, hasilnya ini 2,4, hasilnya adalah 566,25 Newton. Nah, inilah gaya gesekan di titik A, gaya gesekan antara ujung batang dengan ujung batang dengan lantai itu sebesar 566,25 Newton. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ini contoh soalnya. Jadi kalau ini tadi kita tuliskan, kita ambil panjang di sini, ini tadi kan. Kalau kita lihat di sini tadi, ini tadi NB cos theta dikalikan dengan LB sama dengan WA cos theta dikalikan dengan LA ditambah WB cos theta dikalikan dengan LA. Sorry, ini bukan cos tapi sin. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ini jadi nih, ini NB sama dengan cos per sin. Cos per sin itu sama dengan 1/tan. Sehingga ini menjadi WA dikali LA ditambah WB dikali LB per siapa? Ini LB dikalikan dengan tan theta. Nah, ini rumus cepatnya. Kalau kita ingin menentukan gaya gesekan. Ya, diperhatikan sini. Ini tadi kan NB, gaya normal di titik B.
Ingat, gaya berat di titik B, gaya normal di titik B itu sama dengan gaya gesekan. Jadi ini bisa Nina, kalian pakai cara cepat juga boleh. Jadi untuk menentukan gaya gesekan kalau sistem tangga loh ya. Ini berarti gaya gesekan sama dengan W1 dikali L1 ditambah W2 dikalikan dengan L2 tambah titik-titik dan seterusnya. Ini dibagikan dengan siapa? Dibagikan dengan LB dikalikan dengan tan theta. Dan ini rumus cepatnya. Jadi mau berapa orang pun di sini rumusnya tetap sama saja. Boleh nggak naik satu orang lagi di sini? Boleh. Berarti tinggal kalian gambarkan aja lagi. Oke, boleh nggak nambah lagi di sini? Boleh, silahkan. Ini, makanya nih W1 L1 tambah W2 L2. W1 berat pertama, L1 berat pertama, jarak berat pertama ke titik putarnya, sumbu putarnya. W2 berat benda kedua, L2 berarti jarak benda kedua ke sumbu putarnya, dan seterusnya. Jadi ini bisa kalian buat hafalan jadinya. Oke, Ibu rasa untuk pertemuan kali ini itu aja dulu. Silahkan kalian pelajari lebih lanjut dan silahkan literasi dari tempat yang lain, bukumu banyak, silahkan kalian pelajari di situ. Jadi contoh soal yang sudah kita bahas adalah nomor 1 halaman 22 dan nomor 2 halaman 25. Oke, untuk sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Untuk tugas di rumah, silahkan kalian kerjakan soal ini tugas. Oke. Yang pertama soal nomor 3 halaman 24. Oke. Yang nomor 2 silahkan kalian kerjakan nomor apa nih? Oke. Tadi di dalam video yang awal penyampaian Ibu ada kekeliruan sedikit. Yang diminta itu koefisien gesekan bukan gaya gesekan. Di dalam soal nih gesekannya sudah ada sebesar 555 Newton. Kemudian di sini juga sudah ada gaya normal di titik A, yaitu berat batang ditambahi dengan berat andinya. Berarti sekarang kita tinggal menghitung koefisien gesekannya. Berarti gaya gesekan itu rumusnya koefisien gesekan kita kalikan dengan gaya normal. Gaya normal di sini adalah gaya normal di titik A. Karena gesekannya di titik A antara dasar tangga dengan lantai. Gesekan sudah ada, berarti tinggal kita cari koefisien gesekan. Gaya gesekan dibagikan dengan gaya normal. Gaya normal di mana? Di titik A. Sehingga koefisien gesekan sama dengan 555 kita bagikan dengan ini 147. Oke. Berat tangga 147 kita tambahi dengan beratnya si Pak Andi 833 sehingga ini menjadi 555 kita bagikan dengan 980. Oke. Maka nilai koefisiennya nanti silahkan kalian cari sendiri. 555 dibagikan dengan 980. Nah,
Itu untuk tambahannya. Kemudian jadi nanti kalian cari sendiri jawaban hasilnya berapa. Kalau mau pakai